APBN adalah instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, APBN dirancang agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mempunyai daya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun demikian, APBN sebagai alat kebijakan tidak dapat berdiri sendiri karena dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yang terjadi di dunia, termasuk meningkatnya suhu geopolitik kawasan. Dengan berbagai goncangan tersebut, perekonomian Indonesia harus bisa bertahan dan sekaligus menjadi daya dorong agar tidak terpuruk. Berbagai paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga telah diterbitkan beberapa peraturan baru untuk mendorong atau meningkatkan investasi, daya saing industri, dan ease of doing business. Dalam melakukan reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan menjaga daya beli masyarakat, diberlakukan peraturan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perluasan industri yang berhak mendapatkan fasilitas tax allowance, pengenaan bea masuk 0% untuk 21 pos terkait suku cadang dan komponen pemeliharaan pesawat terbang, penurunan tarif PPh untuk pengalihan tanah dan atau bangunan, dan pembebasan PPh pengalihan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah terlibat aktif dalam melaksanakan program prioritas untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dalam mewujudkan kebijakan fiskal dan APBN yang kredibel dan berkesinambungan, juga telah dilakukan berbagai penghematan di tahun 2016. Yang utama adalah penghematan subsidi energi dalam APBN, yang kemudian dialihkan menjadi anggaran untuk kebutuhan belanja yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada tahun 2017, ketidakpastian perekonomian global masih berlanjut. Kondisi perekonomian global yang belum menggembirakan masih akan mewarnai perekonomian Indonesia yang akan datang. Untuk menjaga kredibilitas, asumsi-asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN pun ditetapkan dengan angka-angka yang lebih realistis. Dengan tetap mempertahankan fungsi APBN sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan program prioritas pembangunan, APBN tetap bersifat counter-cyclical yang ekspansif, di mana sisi pembelanjaan masih lebih besar daripada sisi penerimaan, namun tetap dalam prinsip kehati-hatian. APBN 2017 dirancang dengan 3 strategi utama, yaitu menciptakan stimulus untuk perekonomian dalam negeri dengan daya tahan yang kuat untuk dapat menjadi penahan guncangan dari kondisi perekonomian global, sekaligus juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakannya akan dilakukan secara efisien dan optimal dengan menggunakan peran negara secara maksimal, namun tetap berprinsip hati-hati melalui pengendalian rasio utang terhadap PDB dan keseimbangan primer menuju positif. Kesinambungan perekonomian Indonesia di tahun 2017 juga akan terus dijaga dengan cara mengendalikan defisit dalam batas aman sesuai amanat undang-undang. APBN merupakan wujud dari kompromi nasional antara negara yang diwakili pemerintah dan rakyat yang diwakili DPR dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu sumber biaya ini berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Seluruh elemen pemerintah patut bekerja dengan penuh integritas sebagai bukti kontribusi dari masyarakat tidak diselewengkan Rp1 pun. Pemerintah berkewajiban merawat republik ini agar tiada ingkar janji pada rakyat.